Makanya selain donatur itu dilarang atur, ambles kan IHSG jadinya. Pada kabur semua tuh investor. Gimana nggak pada lari? Udah tahu masih ngemis investasi, malah ngotot ngasih job sipil ke militer. Dan ini mungkin saja berlanjut, yang jelas IHSG gelap. Setelah IHSG nyungsep, rupiah pun akan ikutan nyungsep. Masih pada mau joget-joget. Woi, kaum 58%, ini akibat kalian salah milih. Paham nggak? Kalau sudah begini, yang nggak milih pun kena juga nih, termasuk gue. Di kita tuh prospeknya tuh lagi jelek lah, nggak ada berita positif gitu, makanya asing pada keluar. Ditambah ada berita Sri Mulyani mengundurkan diri, jadi market makin khawatir, makin panik. Kasih tahu ya, biar saya nggak punya saham, saya bilang. Dan rakyat di desa-desa tidak punya saham. Kalau saham jatuh, iya, pemain-pemain bursa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Berita terbaru, IHSG turun anjlok 5%, 6% ya kan? Ya, kenapa seperti ini? Karena banyak juga netizen yang mengatakan bahwasanya investor asing pada pindah katanya kan. Nah, sementara dihentikan dulu sampai mungkin nanti kalau sudah baik kembali. Tapi kapan tidak tahu ya. Ini artinya IHSG gelap kalau kata netizen ya. Nah, teman-teman semua, apa ini karena Ibu Sri Mulyani mundur? Bener nggak sih mundur? Terus lagian juga Pak Prabowo kan waktu itu pernah berpidato ya, nggak masalah juga gitu loh, nggak terlalu peduli juga soal saham. Karena beliau mengatakan bahwasanya orang-orang desa itu nggak pakai saham gitu. Bahkan beliau juga mengatakan bahwasanya kalau orang miskin itu ya saham itu sama aja berjudi gitu kan ya. Ya mungkinlah efek dari itu juga akhirnya turun. Dan ini menjadi kenyataan apa yang telah dikatakan oleh Pak Prabowo sendiri. Menurut kalian gimana? Ekonomi makin sulit enggak nih? Terus inflasi juga makin membesar. Aduh gimana ini? Makin sulit aja ya? Tapi ya sudahlah ya. Ini teman-teman semua netizen yang berbicara melalui konten videonya. Kita akan melihat dan kita akan simak. Ini dia videonya. Makanya selain donatur itu dilarang atur, ambles kan IHSG jadinya. Pada kabur semua tuh investor. Gimana nggak pada lari? Udah tahu masih ngemis investasi, malah ngotot ngasih job sipil ke militer. Ya udah pasti pasar respon negatif dong. Sementara bursa saham di negara Asia lain malah menguat. Kita dilarang lihat yang jeleknya aja sama negara sendiri, tapi emang jelek sendirian. Udah gitu pakai mau ditenangin segala sama Dasko. Ampun dah, ajaib bener gerombolannya si Wowo. Susah emang kalau udah ngerasa dirinya paling mantep. Terus ini masih tetap nekat ngesain RUU TNI. Ya wis lah, kalau emang udah ngerasa cukup 5 bulan aja jadi presiden. IHSG anjlok 5%, Bursa Efek berlakukan trading halt. Apa yang dimaksud dengan trading halt? Yaitu penghentian sementara perdagangan dalam jangka waktu tertentu. Jadi investor gak bisa jual, gak bisa beli. Lalu apa yang menyebabkan trading halt? Trading halt bisa terjadi karena beberapa alasan, antara lain volatilitas tinggi, pengumuman material, gangguan teknis, regulasi, dan sanksi. Nah, kalau dilihat dari gambar di berita ini kemungkinan besar karena volatilitas tinggi. Harga saham bergerak terlalu cepat dalam jangka waktu singkat. Dalam case ini bergerak ke bawah alias nyungsep. Apa tujuan trading halt? Dalam case ini adalah untuk mencegah kepanikan di pasar. Dan ini mungkin saja berlanjut, yang jelas IHSG gelap. Salam logika. Breaking news guys. Hari ini Bursa Efek Jakarta disuspend atau ditutup sementara penjualan sahamnya karena nilai indeks harga saham gabungan turun lebih dari 5%. Hancur IHSG sampai-sampai harus disuspensi. Kalau enggak, bursa akan semakin hancur. Setelah IHSG nyungsep, rupiah pun akan ikutan nyungsep. Masih pada mau joget-joget. Saran saya buat Pak Presiden, lempar handuk putih saja Pak. Bubarkan kabinet dan bentuk kabinet baru yang lebih kredibel. Setelah itu, jangan ada lagi staf sus atau staf khusus Pak. Mereka semua itu unfaedah. Woi, kaum 58%, ini akibat kalian salah milih. Paham nggak? Kalau sudah begini, yang nggak milih pun kena juga nih, termasuk gue. Yang lagi rame banget, Bursa Efek Indonesia hari ini resmi melakukan trading halt. Nah, trading halt ini dilakukan karena IHSG anjlok sampai ke 7%. Yang mana terakhir kali adanya trading halt ini sekitar 5 tahun yang lalu, which is itu ketika COVID yang lagi krisis parah lah.
Penyebab daripada adanya penurunan IHSG sampai ke 7% ini salah satunya adalah isu kemunduran dari Bu Sri Mulyani yang menyebabkan adanya net sell daripada para investor asing. Yang mana kepercayaan para investor asing itu menurun drastis karena adanya isu kemunduran dari Bu Sri Mulyani. Yang mungkin aja mereka tuh berpikir perekonomian Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. That's why mereka mungkin tariklah uang-uangnya dari pasar bursa Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, IHSG anjlok sampai ke 7% di saat pasar bursa Asia itu lagi bagus-bagusnya. Menurut gue sih kalau pemerintah nggak segera gerak cepet nih ya, ini bisa jadi sinyal ancaman gitu buat perekonomian Indonesia. Yang nantinya mungkin aja krisis tuh bisa ada di depan mata kita gitu. IHSG anjlok parah, bursa saham dihentikan. Kembali ke masa sulit, IHSG jatuh 7% ke 6.917. Perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia mengalami penghentian sementara atau trading halt. Ini adalah kali pertama trading halt sejak pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan sesuai dengan surat keputusan Direksi BI perihal perubahan panduan penanganan kelangsungan perdagangan di Bursa Efek Indonesia dalam kondisi darurat. Penurunan ini disebabkan oleh daya beli masyarakat menurun, deflasi yang terburuk dalam 25 tahun, dan pendapatan pajak juga anjlok 30,1%, memicu defisit APBN 31,2 triliun rupiah. Itu IHSG kemarin anjlok parah, anjlok 6,12% cuy. Karena anjloknya lebih dari 5%, makanya BI itu harus melakukan pembukuan perdagangan atau halt. Nah menariknya, halt ini itu jarang dilakukan. Pasca reformasi hanya 2 kali. Di tahun 2008 ketika krisis ekonomi global, dan di tahun 2020 krisis akibat COVID. Nah kalau sekarang agak bingung juga, karena kalau dibandingkan dengan negara Asia lainnya, mereka justru menguat pasar sahamnya. Yang lainnya hijau, kita malah merah sendiri gitu. Memang negara kita ini anti mainstream. Kalau kata Pak Budi, guru besar FEB UI, investor tuh kepercayaannya surut, punya trust issue dia terhadap prospek ekonomi di Indonesia. Jadinya punya sentimen negatif gitu ke kondisi ekonomi kita, kebijakan ekonomi pemerintah. Terus kalau kata Pak Wijayanto, ekonom dari Universitas Paramadina, psikologi pasar itu faktor yang gak kalah penting gitu kenapa investor menjual sahamnya. Kebijakan pemerintah, terus kasus korupsi yang sering terjadi, itu semua ngaruh guys ke psikologi pasar. Efek domino dari turunnya IHSG itu tuh bisa jadi panjang teman-teman. Gak bisa kita bedain IHSG ekonomi lain, ini ekonomi lain, gak bisa. Semuanya ekonomi. Investor pergi, uang gak ada, ekonomi lambat, terus akhirnya perusahaan layoff lagi, pengangguran bertambah, daya beli kurang, penjualan UMKM jadinya sepi. Sejauh itu loh. Tapi kemarin Pak Dasko itu langsung datang gitu ya ke BI, terus IHSG-nya jadi gak terjun banget. Makanya saran saya Pak Dasko ngantor aja di BI gitu setiap hari dibantu sama polisi. Hari ini pada panik ya, IHSG turun sampai 5% sampai ada trading halt 30 menit. Nah tadi gue udah nanya sama orang research, kenapa sih? Karena hari ini itu asing pada keluar. Nah asing keluar pindah buat ke market China karena mereka melihat di China stimulusnya lebih bagus dibanding di Indonesia. Potensi growth-nya itu lebih ada di China gitu. Di kita tuh prospeknya tuh lagi jelek lah, nggak ada berita positif gitu, makanya asing pada keluar. Ditambah ada berita Sri Mulyani mengundurkan diri, jadi market makin khawatir, makin panik. Nah tadi gue baca berita kalau Sri Mulyani mengundurkan diri itu hoax. Nah tapi dari Sri Mulyani itu nggak ngomong apa-apa tuh, dia bilang kan masih bekerja sampai hari ini. Ya namanya orang resign, nggak mungkin dong ya hari ini resign hari ini keluar, ya kan? Lu tahu saham IHSG anjlok? Tahu. Kok orang-orang pada panik? Emang artinya apaan? Artinya duit investor asing pada dipindah dari Indonesia ke bursa lain. Kenapa pindah? Ya lu mikir aja, investor bodoh mana yang mau investasiin duitnya di bisnis yang mau bangkrut? Oh, berarti Indonesia Baru balik jogging ngeliat berita IHSG anjlok sampai 7%. Mungkin beberapa dari lu bingung apa itu IHSG dan apa dampaknya buat retail atau masyarakat biasa kayak kita. Jadi gue udah ngerangkum ini pakai bahasa bayi tapi agak panjang. Jadi IHSG ini bukan e-snapgram, bukan ya. IHSG itu adalah indeks harga saham gabungan, kayak sebuah indikator yang mengukur perekonomian di Indonesia. Kalau IHSG naik, tandanya ekonomi lagi baik atau investor optimis. Nah sebaliknya, kalau IHSG turun drastis,
artinya banyak saham turun nilainya yang menunjukkan ada masalah atau investor lagi panik. Nah, kenapa IHSG itu bisa anjlok sampai 7%? Yang pertama karena daya beli masyarakat itu lemah banget, alias deflasi 2 bulan berturut-turut. Ini sama parahnya kayak waktu zaman Covid, kondisi ekonominya ya, jadi pendapatan negara otomatis juga turun drastis. Yang kedua dari makro atau kondisi global, karena keadaan dunia ini emang lagi nggak stabil, kayak konflik Rusia-Ukraina, perang tarif, itu juga sedikit mempengaruhi. Yang ketiga itu dari Indonesianya sendiri, karena banyak aturan atau isu yang bikin investor jadi pada panik. Ya lu bisa cari tahu sendirilah kalau soal ini, banyak kok. Anehnya keadaan ekonomi kayak Covid gini cuma dialamin sama Indonesia, karena kalau negara Asia lainnya kayak tetangga kita nih, Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Cina, Korsel, itu semua ekonominya menguat 1-2%. Indonesia doang yang anjlok sampai 7%. Mungkin kalau dulu pas Covid itu satu dunia emang anjlok kali ya, tapi ini kan yang anjlok Indonesia doang, kan jadi bingung ya. Dan dampaknya bisa terjadi inflasi parah atau semua harga barang itu naik parah. Lapangan kerja juga jadi tambah sulit karena investor banyak cabut dari Indonesia. Terus buat yang punya tabungan atau investasi jadi pada rugi. Jadi kurang lebih itu sebab akibat dari IHSG anjlok. Mungkin kalau ada yang mau nambahin boleh komen ya. Nggak bercanda, dalam 25 tahun awal 2025 ini deflasi terparah, 0,48% month over month, 0,09% year over year. Februari 2025 bukan kabar baik bro, ini alarm. Deflasi itu harga barang dan jasa turun, kelihatannya menguntungkan, tapi kalau terjadi terus menerus ekonomi bisa lumpuh, bisnis melambat, daya beli turun, uang beredar sedikit, dan mau nggak mau industri PHK besar-besaran. 2024 aja itu lebih dari 60.000 orang kena PHK. Belum awal 2025 kita lihat perusahaan-perusahaan besar bertumbangan, dan ini seperti lingkaran setan. Kalau kita bicara faktor eksternal, trade war 2.0 terjadi. Tapi ada yang aneh, kenapa negara berkembang seperti Singapura itu bertumbuh di awal 2025? Malaysia diserbu investor asing, Vietnam tumbuh, Thailand juga positif. Terus kenapa kita masih deflasi? Apa yang salah? Apakah ini efek perang dagang atau ada kebijakan internal yang harus diperbaiki? Target Pak Prabowo ekonomi tumbuh 8%, dan ini target yang luar biasa, tapi jelas butuh disiplin dan komitmen. Mau bagaimanapun gue percaya sama Indonesia dan gue cinta bangsa ini. Apa pendapat kalian? Apakah Indonesia bisa bangkit? Follow Diskon untuk kita sharing apapun tentang ekonomi dan dapatkan insight dan berita terkini.